Sebelum WFC atau Work From Cafe jadi budaya menjamur di Indonesia sekarang, pernah nggak sih lo denger sebuah coworking space bernama WeWork? Sebuah perusahaan penyedia coworking space nyaman, gaul, dan happening pada masanya sampai jadi lifestyle. Di Jakarta, WeWork masih beroperasi dan mungkin lo pernah nyobain fasilitasnya. Pencetusnya adalah Adam Neumann, jenius pada masanya, bergelimang harta dengan ide sederhana. Ciptain ruang kerja kolektif. Dia ngeliat banyak tuan tanah di New York punya gedung kosong dan Neumann menawarin mereka sewa jangka panjang untuk dibikin coworking space dan disewain ke banyak orang. Genius kan? Forbes bilang dia entrepreneur paling genius dalam 1 dekade terakhir. Time masukin dia ke daftar 100 orang paling berpengaruh. Investor antri buat kasih duit. Neumann jadi salah satu CEO paling terkenal di dunia startup. Orang bilang dia bakal jadi first trillionaire. Saking melimpahnya harta itu, dia jadi punya impian buat ekspansi ke Mars, jadi Perdana Menteri Israel, dan bahkan jadi President of the World. Kemudian dalam waktu kurang dari 6 minggu, semuanya hancur. Valuasi perusahaannya jatuh dari 47 miliar dolar ke cuman 8 miliar dolar. IPO dibatalkan, Neumann mundur sebagai CEO, dan dalam 4 tahun kemudian, WeWork yang dia bangun bangkrut total. Tapi plot twistnya, Neumann sendiri kabur dengan 1,7 miliar dolar atau sekitar 28,6 triliun rupiah. Sementara investor kehilangan puluhan miliar. Hari ini gue bakal bahas kisah bangkrutnya WeWork dan Adam Neumann, salah satu skandal bisnis paling gila di abad 21. Gimana satu orang bisa ngerusak perusahaan senilai puluhan miliar dolar, tapi dia sendiri malah jadi miliarder. Dan yang paling penting, kenapa kita semua harus belajar dari kasus ini. Gue bahas lengkapnya di Room for Improvement. Sebelum jadi miliarder yang kontroversial, siapa sih sebenarnya Adam Neumann? Lahir di Israel tahun 1979, masa kecilnya nggak mudah. Orang tuanya cerai waktu dia umur 7 tahun, dan dia pindah-pindah rumah sampai 13 kali sebelum umur 22. Tapi ada satu periode yang dia selalu ceritain, yaitu masa dia tinggal di kibbutz. Sebuah komunitas kolektif di Israel di mana semua orang kerja bareng dan berbagi sumber daya. Konsep komunitas inilah yang nanti jadi inspirasi buat WeWork. Tahun 2010, Adam Neumann dan Miguel McKelvey ngeluncurin WeWork di New York. Konsepnya simple, ruang kerja bersama yang nggak cuma sewa meja dan kursi, tapi jual komunitas dan gaya hidup. Lo bayar membership, lo dapat meja atau kantor pribadi yang bisa lo sewa secara fleksibel, kopi gratis, bir, camilan, acara jejaring sosial, dan yang paling penting adalah suasana budaya startup yang cocok buat dukung produktivitas atau jadi materi Instastory. Dan strategi merek mereka itu genius. Mereka nggak bilang, kami perusahaan properti, mereka bilang, kami adalah jejaring sosial fisik dan kami mau meningkatkan kesadaran dunia. Mereka posisiin WeWork sebagai perusahaan teknologi, bukan tuan tanah biasa, dan investor makan mentah-mentah narasi ini. Target pasarnya, para pekerja muda, entrepreneur muda yang kemakan sama narasi Neumann. Banyak kreator bikin tour ke WeWork, pamerin semua fasilitasnya, amazed sama apa yang dibangun oleh Neumann. Mereka makan janji-janji bahwa tempat itu bisa jadi titik buat networking, kerja dengan keren, ketemu dan tukar ide sama pekerja lain, serta buat entrepreneur muda, WeWork dinilai jadi tempat yang tepat mereka ketemu rekan bisnis potensial atau bahkan investor buat scale up. Apakah WeWork memenuhi semua ekspektasi itu? Buat membernya, mungkin. Tapi ternyata, mimpi-mimpi yang mereka tawarin justru ngebunuh bisnis sendiri. Dari 2010 sampai 2019, WeWork mengalami pertumbuhan yang absurd. Tahun 2010, mereka cuma punya 1 lokasi di New York. 4 tahun kemudian, udah ada di 13 negara. Tahun 2018, mereka punya lebih dari 400 lokasi di 100 kota. Dan di puncaknya tahun 2019, mereka punya 527 tempat di seluruh dunia. Dan yang paling gila, valuasinya terus meroket. Tahun 2012, WeWork dinilai 97 juta US dollar. 2 tahun kemudian, valuasinya udah loncat jadi 5 miliar dolar. Tahun 2017 naik lagi 20 miliar dolar. Dan Januari 2019, WeWork mencapai puncaknya dengan valuasi 47 miliar dolar. Itu lebih tinggi dari American Airlines. WeWork dinilai lebih besar dari perusahaan-perusahaan yang udah puluhan tahun beroperasi. Yang bikin WeWork bisa meledak seperti ini adalah SoftBank dan CEO-nya Masayoshi Son. Son jatuh cinta sama visi Adam Neumann. Dia bahkan ngomong ke publik bahwa WeWork
akan lebih besar dari Google. SoftBank investasi lebih dari 8 miliar dolar ke WeWork dalam 2 tahun. Mereka pada dasarnya mendanai ekspansi agresif WeWork ke seluruh dunia. Tapi dalam laju pesatnya, WeWork tanpa disadari nyimpen sebuah bom waktu. Sementara WeWork dinilai puluhan miliar, ada banyak hal aneh yang terjadi di internal perusahaan. Pertama-tama, model bisnis WeWork sebenarnya cacat dari awal. WeWork menandatangani kontrak sewa jangka panjang 10-15 tahun dengan pemilik gedung. Tapi mereka nawarin membership jangka pendek, bahkan bulanan ke pelanggan mereka. Artinya WeWork punya kewajiban jangka panjang yang masif, tapi pendapatan mereka fleksibel dan bisa hilang kapan aja. Dan bener aja guys, mereka kesulitan untung atau bahkan sekedar balik modal. Sepanjang tahun 2018, WeWork rugi 1,9 miliar dolar. Di paruh pertama 2019 aja, mereka udah rugi hampir 700 juta dolar. Mereka ngelakuin ekspansi super cepat tanpa mikirin profitabilitas sama sekali. Klasik banget filosofi startup yang tumbuh dulu, untung belakangan. Nah, masalah klasik lainnya di dunia startup juga kejadian di WeWork. Kelakuan CEO-nya, Adam Neumann itu nyentrik banget. Ini yang bikin skandal WeWork makin liar. Adam hidup kayak rockstar, bukan CEO. Wall Street Journal dan berbagai media membongkar berbagai perilaku Adam yang meragukan. Adam secara pribadi pernah narik uang tunai 700 juta dolar dari WeWork sebelum IPO. Dia bahkan ngejual merek dagang kata We ke perusahaannya sendiri seharga 5,9 juta dolar, meskipun kemudian dibalikin lagi karena dapat protes keras. Yang lebih parah, dia secara pribadi nyewain beberapa gedung yang kemudian disewain lagi ke WeWork dengan harga yang di markup. Kedua, soal pengeluaran yang nggak perlu. Neumann kayak OKB, kebanyakan duit dan bingung ngabisin itu semua buat apa. Dia beli jet pribadi senilai 60 juta dolar, sementara di waktu yang sama dia nyuruh staf untuk berhemat-hemat. Ada laporan bahwa dia rokok ganja di jet pribadi sampai awak kabin harus pakai masker oksigen. Pesta-pesta gila dengan anggaran tanpa batas. Ketiga, soal kepemimpinan yang eksentrik. Dia memecat karyawan yang dia nilai gak punya energi yang baik. Dia buka sekolah swasta dengan biaya 42.000 dolar per tahun yang dipimpin istrinya, Rebecca Neumann. Dia ngeklaim bahwa dia bisa hidup selamanya dan jadi triliuner pertama di dunia. Dan yang paling parah, dewan direksi pada dasarnya nggak ngontrol dia sama sekali. By the way guys, kalau ngomongin bisnis, banyak orang mikirnya cuma soal jualan dan cuan. Asal omset gede, udah pasti bisnis sukses. Padahal nggak cukup dengan omset aja kalau mau long-lasting bisnisnya. Nah, yang sering bikin bisnis stuck dan nggak bisa berkembang justru operasional yang kurang tertata. Chat customer berantakan, invoice kemana-mana, laporan keuangan ala kadarnya. Nah, akhirnya waktu kita sebagai owner habis buat ngurusin hal-hal teknis, bukan ngembangin bisnis. Makanya buat owner bisnis harus berani invest buat pengelolaan operasional yang profesional. Sekarang udah banyak software bisnis yang bisa bantu kita. Salah satunya Odoo Indonesia, sistem operasional yang bener-bener all-in-one. Lo bayangin aja, di satu platform udah ada 70 plus aplikasi yang saling terintegrasi. Semua yang dibutuhin ada, mulai dari sales buat input pesanan customer, invoicing buat bikin invoice rapi dan otomatis, accounting buat laporan keuangan yang bisa dicek kapan aja. Nah, sisanya tinggal nambah sesuai kebutuhan. Ada inventory and manufacturing, sign buat tanda tangan digital, bahkan pembuatan website. Dan yang paling penting, Odoo ini udah fully localized di Indonesia. Udah support hitung-hitungan pajak Indonesia, ada integrasi sama Shopee dan juga Cortex. Canggih banget kan? Nah, buat para business owner, ini waktunya buat bangun sistem operasional yang lebih proper, biar waktu kita bisa fokus di growth business, bukan di perintilan admin. Cobain pakai Odoo deh. Atau bisa ngobrol dulu sama pakar Odoo buat tahu kebutuhan kalian masing-masing. Tinggal klik link di description box. Agustus 2019, WeWork ngajuin dokumen IPO mereka, dokumen S1 yang wajib dipublikasikan ke publik. Dan begitu orang baca dokumen itu, semua reputasinya langsung runtuh. Dokumen S1 itu ibarat buku pengakuan jujur perusahaan sebelum masuk bursa. Kalau sebuah perusahaan mau IPO di Amerika, mereka wajib buka semua isi dapurnya ke publik lewat dokumen ini, yang mencakup cara perusahaan hasilin uang, laporan keuangan lengkap, resiko bisnis termasuk yang paling jelek, siapa yang paling diuntungkan, founder dan investor awal, dan potensi masalah di masa depan.
Dokumen itu membuka semua tanda bahaya yang selama ini ditutupi. Kerugian yang mencapai hampir 2 miliar dolar di tahun 2018, model bisnis yang nggak masuk akal dengan kewajiban jangka panjang versus pendapatan jangka pendek. Semua transaksi aneh Adam Neumann terbongkar. Tata kelola perusahaan yang kacau dengan Adam punya saham suara khusus yang kasih dia kontrol penuh. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah pernyataan misi mereka yang absurd banget. WeWork mendeskripsikan diri mereka sebagai perusahaan komunitas yang berkomitmen untuk dampak global maksimum dan meningkatkan kesadaran dunia. Investor langsung panik. September 2019, WeWork masih coba tetap maju dengan IPO di Nasdaq. Tapi valuasi mulai turun drastis dari 47 miliar dolar turun jadi 30 miliar, kemudian 20 miliar, terus 10 miliar dolar. Media ngebom Adam Neumann dengan expose tentang gaya hidup dan perilakunya. Tekanan dari investor semakin kuat. Nah, tanggal 24 September 2019, Adam resign sebagai CEO. Dewan direksi ambil alih kontrol. Per Oktober 2019, IPO resmi dibatalkan. SoftBank meluncurkan paket penyelamatan buat WeWork. Ribuan karyawan di PHK. Dan ini yang paling menyakitkan buat semua orang. Adam Neumann yang menghancurkan perusahaan senilai puluhan miliar dolar menerima payout package senilai total 1,7 miliar dolar. Dia keluar sebagai miliarder, sementara ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan investor kehilangan miliaran dolar. Setelah Neumann pergi, WeWork mencoba pulih. Februari 2020, mereka rekrut CEO baru bernama Sandeep Mathrani. Tapi kemudian pandemi COVID-19 datang. Pandemi adalah skenario terburuk buat WeWork. Semua orang kerja dari rumah, kantor-kantor kosong, keanggotaan dibatalin secara massal. Tapi WeWork masih harus bayar kontrak sewa jangka panjang mereka. Oktober 2021, WeWork akhirnya go public lewat kesepakatan SPAC dengan valuasi 9 miliar dolar, turun drastis dari 47 miliar dolar di masa jayanya. Kondisi makin parah di tahun 2022 dan 2023. CEO yang baru ngundurin diri, CFO ikut resign. Banyak lokasi ditutup dan harga saham turun lebih dari 99%. Dan November 2023, WeWork ngajuin kebangkrutan dengan kewajiban bayar 19 miliar dan aset 15 miliar dolar. Plot twistnya, Adam Neumann pengen buyback WeWork. 2024, Adam Neumann dengan startup barunya, Flow, yang dapat investasi 350 juta dolar dari Andreessen Horowitz, nyoba beli balik WeWork yang bangkrut. Dia nawarin 650 juta dolar, tapi hakim nolak karena nggak feasible. Dan Mei 2024, Adam resmi menarik diri dari proses penawaran. WeWork sekarang masih ada dalam bentuk yang jauh lebih kecil di bawah kepemilikan baru, tapi jauh dari masa kejayaan mereka. Ada beberapa faktor yang bikin WeWork runtuh kayak gini. Pertama adalah budaya pemujaan pendiri. Silicon Valley punya obsesi dengan founder yang karismatik. Orang-orang seperti Steve Jobs dan Elon Musk bikin investor percaya bahwa founder paling tahu dan mereka harus dikasih kebebasan dan kontrol tanpa batas. Adam Neumann adalah skenario terburuk dari kepercayaan ini. Dia dikasih saham dengan hak suara khusus. Dewan direksi nggak berani nantang dia. Investor kasih uang tanpa pengawasan yang ketat. Kedua adalah kegagalan total tata kelola perusahaan. Dewan direksi WeWork gagal total dalam tugasnya. Mereka seharusnya menantang keputusan strategis, melindungi kepentingan investor, dan mengontrol perilaku CEO. Tapi mereka nggak lakuin itu semua. Ketiga adalah gelembung valuasi. 47 miliar dolar untuk perusahaan yang pada dasarnya tuan tanah dengan wifi kenceng. Itu aneh banget. Ini perilaku klasik bubble technology, di mana investor kasih valuasi gila-gilaan berdasarkan potensi dan visi, instead of kondisi keuangan yang sebenarnya. Keempat adalah model bisnis yang secara fundamental cacat. Kewajiban jangka panjang ditambah pendapatan jangka pendek, ya ini sama dengan resep bencana. Apalagi pas perlambatan ekonomi atau pandemi, model bisnis ini langsung runtuh. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, gembar-gembor bukan substansi. WeWork adalah contoh sempurna dari perusahaan yang pinter banget gembar-gembor, tapi tanpa substansi. Merek bagus, pemasaran jenius, CEO karismatik, tapi fundamental bisnisnya rusak. Kedua, tata kelola perusahaan itu penting. Dewan direksi yang lemah sama dengan bencana yang tinggal nunggu waktu aja. Perusahaan butuh direktur independen yang berani bicara terus terang, sistem pengawasan dan keseimbangan pada CEO, serta transparansi dalam pengambilan keputusan.
Ketiga, pendiri bukan untuk dituhankan. Pemujaan founder adalah budaya toksik yang harus diakhiri. Founder boleh punya visi, tapi mereka bukan makhluk yang nggak bisa salah. Mereka perlu pengawasan. Mereka perlu pertanggungjawaban. Keempat, keuntungan pada akhirnya penting. Filosofi tumbuh dulu, untung belakangan bisa berhasil untuk beberapa perusahaan. Tapi, kita nggak bisa rugi miliaran dolar selamanya sambil berharap investor tetap senang. Nah, pada akhirnya bisnis harus masuk akal secara finansial. Pelajaran kelima, karakter penting dalam kepemimpinan. Perilaku Adam Neumann, transaksi yang menguntungkan diri sendiri, pengeluaran yang nggak masuk akal, pemborosan, kurangnya disiplin adalah tanda bahaya besar. Kepemimpinan bukan cuma soal visi guys, tapi soal integritas, disiplin, dan menempatkan perusahaan di atas diri sendiri. Kisah WeWork adalah salah satu cerita bencana terbesar di dunia startup modern. Dari 47 miliar dolar ke bangkrut. Dari jenius dekade ini ke kisah peringatan tentang founder yang keluar jalur. Tapi yang paling ironis, Adam Neumann, orang yang secara terang-terangan menghancurkan perusahaan dan juga ngebakar miliaran dolar uang investor, malah masih jadi miliarder hari ini. Dia sekarang punya kekayaan bersih 2,2 miliar dolar. Dia bikin startup baru, dia baik-baik aja, berhasil dengan exit plan-nya dari WeWork. Sementara ribuan karyawannya kehilangan pekerjaan. SoftBank kehilangan 11,5 miliar dolar. Investor lain kehilangan puluhan miliar. Pemilik gedung terjebak dengan bangunan kosong. Adam Neumann teriak tentang visi dan meningkatkan kesadaran. Tapi guys, di balik semua itu, yang dia lakukan adalah bakar uang dan memperkaya diri sendiri. Menurut lo, apa pelajaran terbesar dari skandal WeWork? I'll see you in the next video. Bye-bye.